Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Davi Nazwan dari kelas 12 IPS 4 ingin menjelaskan apa itu pengertian kota beserta karakteristiknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan di masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, Max Weber menjelaskan bahwa kota adalah sebuah wilayah atau daerah yang dimana penduduk dari wilayah tersebut mayoritasnya bisa memenuhi semua kebutuhan ekonomi pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, kota juga memiliki karakteristik yang beragam. Yang pertama, hubungan sosial bersifat gesellschaft. Pola pikir masyarakat kota yang rasional menyebabkan interaksi sosial lebih berdasarkan kepentingan atau gesellschaft daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, masyarakat kota masih bersifat individualis. Masyarakat kota cenderung mengurus dirinya sendiri tanpa ketergantungan bersama dengan orang lain. Yang ketiga, mata pencahariannya adalah non-agraris. Mata pencaharian masyarakat kota jelas non-agraris seperti pekerjaan-pekerjaan di bidang kepegawaian, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat, status sosial ekonomi heterogen. Masyarakat kota adalah anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan atau tingkatan hidup, baik dari pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di kota hidup berjenis-jenis usaha yang bersifat non-agraris. Lalu yang kelima, berpikiran maju. Fasilitas dan aksesibilitas yang mumpuni membuat masyarakat kota lebih mudah dalam menerima informasi. Dengan mengetahui perkembangan yang terjadi, hal ini membuat orang-orang kota tidak mau kalah. Karakteristik kota selanjutnya yaitu kepadatan penduduk yang tinggi. Kota biasanya menjadi pusat industri dan pusat-pusat yang lainnya, sehingga banyak orang-orang yang tertarik untuk tinggal di kota dan banyak juga orang yang mengadu nasib untuk memperbaiki taraf hidupnya di kota. Karakteristik kota selanjutnya yaitu banyaknya kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kota yang heterogen. Selanjutnya, karakteristik kota yaitu terbuka. Terbuka untuk menerima pengaruh dari luar. Hal ini menyebabkan perubahan-perubahan di kota menjadi sangat tampak nyata. Yang terakhir, karakteristik kota yang terakhir yaitu adanya pembagian kerja yang jelas dan tegas. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dan tegas ini, maka hubungan antar pekerja itu menjadi sangat profesional. Maka dari itu, kemungkinan besar yang akan lebih banyak mendapat pekerjaan yaitu ada di masyarakat kota. Sebelum kita lanjut ke pengklasifikasian kota, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hibran Badan Putra dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian kota. Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan 3, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan fisik, bentuk fisik, dan berdasarkan penduduk. Berdasarkan fungsi, yang pertama ada pusat industri, kota sebagai pusat industri. Yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, kota sebagai pusat pemerintahan. Yang keempat, kota sebagai pusat kebudayaan. Yang kelima, kota sebagai pusat rekreasi. Yang keenam, kota sebagai pusat pendidikan. Berdasarkan yang kedua, yaitu berdasarkan bentuk fisik. Ada kota yang bentuknya sangat mirip dengan bujur sangkar. Yang kedua, ada kota yang bentuknya segi empat. Dan yang ketiga, ada kota yang bentuknya seperti kipas. Klasifikasian kota berdasarkan yang ketiga, yang terakhir berdasarkan penduduk. Ada yang pertama, kota kecil. Kota kecil itu bisa disebut kota kecil bila mana memiliki penduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa. Yang kedua, ada kota sedang. Kota sedang bisa disebut kota sedang apabila penduduknya
itu dari 50.000 sampai 100.000 jiwa. Selanjutnya ada kota besar. Kota besar bisa disebut kota besar jika memiliki penduduk berjumlah 100 juta jiwa sampai 1 juta jiwa. Itu disebut kota besar. Dan kota metropolitan itu bisa disebut kota metropolitan jikalau memiliki penduduk dari 1 juta jiwa sampai 5 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah kota megapolitan. Kota megapolitan itu bisa disebut dengan kota megapolitan bila mana memiliki jumlah penduduk lebih besar dari 5 juta jiwa atau lebih dari 5 juta jiwa. Sekian dari saya mengenai pengklasifikasian kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.